Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Apa itu ukuran manusia di surga? Kalau di dunia mungkin manusia diukur oleh keberhasilannya di dalam profesinya. Misalnya, ya, kalau dalam olahraga, sports ada Hall of Fame. Ya, kalau seseorang yang mencapai, ya, memenangkan beberapa kali turnamen, ya, kalau misalnya seperti dalam tenis, ya ada Grand Slam, mungkin antara Djokovic atau Federer atau Nadal. Sekarang Nadal ada 22 Grand Slam, ya, Djokovic 21, Federer 20, ya, yang paling hebat. Atau seorang pemain bola, mungkin ya dia skor yang paling banyak, top scorer, ya, Messi atau Ronaldo atau siapa saja, ya. Atau seorang artis mungkin masuk Hall of Fame karena dia sebagai artis yang termahal, yang menjual terbanyak dari lagu-lagunya dan sebagainya. Tapi kalau di surga bukan ukuran dunia, apa itu ukurannya? Menurut saya mungkin ukurannya itu adalah berapa banyak kita mengampuni. Tuhan Yesus mengatakan, ya, bukan hanya 7 kali saja Petrus, tetapi ya 70 kali 7, ya. Artinya untuk orang Israel itu adalah tak terhingga. Sehingga batasnya itu adalah langit, yang artinya tidak ada batasnya untuk kita bisa mengampuni. Seberapa banyak Anda dan saya bisa mengampuni, disitulah, ya, kita akan diingat masuk ke dalam Hall of Fame di surga. Mungkin juga kita bertanya, kalau mengampuni yang gampang-gampangnya saja sih boleh saja. Kalau cuma hanya orang mencuri 1.000 rupiah dari saya bisa mengampuni 70 kali 7. Tapi bagaimana kalau intensitasnya, ya, kesalahannya itu berat sekali? Kalau seseorang membunuh, ya, mama ibu saya, mungkinkah saya bisa mengampuni sampai 70 kali 7? Ada sebuah cerita, ya, di Afrika Selatan, di mana mereka dulu benar-benar terjadi rasisme sampai banyak yang dibunuh antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Ya, ada seorang tentara yang menangkap seorang suami, dan di depan istrinya suami itu disiksa dan dibunuh. Belum puas, lalu dia tangkap juga anaknya satu-satunya, dan di depan sang ibu, anak itu disiksa juga dan dibunuh secara keji. Ibunya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Lalu akhirnya apartheid ini berakhir, ya, apalagi saat Presiden Nelson Mandela berkuasa dan dia mengadakan sebuah rekonsiliasi, ya, di meja pengadilan rekonsiliasi, ya, dikatakan bahwa siapa yang mengaku kesalahannya tidak akan dihukum di penjara, tapi harus mengaku kesalahannya. Jadi suatu hari datanglah seorang yang bernama Van der Broek, dan dia mengakui bahwa dia membunuh, ya, seorang bapak dan anaknya secara keji. Kebetulan di situ si ibu dan istrinya itu hadir. Jadi mereka semua bertanya, "Ibu mau bicara apa?" Sang ibu mengatakan, "Saya minta dari Mr. Van der Broek 3 hal." Apa itu 3 hal itu? Yang pertama adalah bahwa saya ingin Mr. Van der Broek menguburkan suami saya dan anak saya secara layak, karena mereka berdua tubuhnya belum dikubur. Ya, berikanlah, ya, penguburan yang layak kepada mereka. Kedua, saya ingin memberikan Mr. Van der Broek sebuah pelukan sebagai tanda bahwa saya sungguh mengampuni dia dari
lubuk hati yang terdalam. Ketiga, saya ingin agar Mr. Van der Broek datang mengunjungi saya 2 minggu sekali. Saya ingin dia menjadi seperti anak saya dan saya bisa masak dan makan dengan dia, karena saya sudah tidak punya siapa-siapa dan saya masih banyak cinta dalam diri saya untuk dibagikan. Biarlah dia menjadi anak saya. Van der Broek yang mendengar itu kontan pingsan karena dia tidak bisa menerima begitu besarnya cinta dan pengampunan yang diberikan oleh sang ibu. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita untuk mengampuni seperti itu? Kita mohon kepada Tuhan agar kita juga dengan hati yang mungkin hati pemberontak, seperti bangsa Israel dikatakan itu rumah pemberontak. Israel artinya adalah yang memberontak. Tuhan yang memilih bangsa pilihan itu, tapi bangsa yang memberontak itu hanya tanda bahwa kita manusia itu kurang lebih seperti itu. Sering memberontak, sering hatinya, saya harus balas, tidak mau melepaskan, tapi mau memberontak. Kita mau melepaskan segala dendam, amarah kita, agar Tuhan juga yang sering kita dosai itu bisa juga mengampuni dan kita bisa menerima kasih pengampunan dari Tuhan yang tak terhingga. Semoga dengan kekuatan Roh Kudus kita saling bisa mengampuni satu sama lain.